Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Di awal khutbah ini marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai laki-laki, sebagai yang sudah baligh untuk melaksanakan salat Jumat ini. Dan ini menunjukkan bahwasannya tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah siapkan musim-musim kebaikan, musim-musim diturunkannya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak melakukan kemaksiatan. Allah bukakan satu musim pintu kebaikan. Siapapun itu yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buka seluas-luasnya pintu surga. Dan barang siapa yang ingin melakukan kemaksiatan, Allah tutup pintu neraka dan Allah bantu dengan dibelenggunya syaitan, la'anahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari-hari ini kita khususkan peningkatan takwa dan taubat tersebut untuk persiapan kita menuju bulan Ramadan. Dan itulah bekal yang paling kita harus bawa ketika masuk bulan Ramadan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian. Artinya kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang murni, yang tidak diselingi dan niat yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam Ramadan, maka perlu persiapan. Di antaranya ada 3 hal yang akan disebutkan di sini, mengerucut kepada 3 hal dari sekian banyaknya persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ilmu agama, tentang bagaimana kaifiyat salat, tentang apa itu puasa, supaya ibadah kita tidak merusak atau tidak rusak, atau supaya kita tidak merusak ibadah kita yang kita lakukan. Seseorang yang melakukan sebuah ibadah tanpa ilmu itu banyak kerusakannya, atau lebih banyak kerusakannya daripada kebaikannya. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa pondasi ilmu agama, maka yang rusaknya lebih banyak daripada apa yang ia dapatkan dari kebaikan. Sungguh banyak hal-hal hukum-hukum yang belum kita ketahui atau samar-samar yang belum kita ketahui. Di antara contohnya adalah tersebar sebuah hadis
idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadi ahadikum falyaqdi hajatah. Jika kalian mendengar azan dan piring masih ada di tangan kalian, maka selesaikan hajatnya, maka selesaikan makannya. Kebanyakan kaum muslimin mengira bahwasannya ketika azan berkumandang maka dia mengira masih bisa makan karena piring sedang berada di tangannya. Akan tetapi para ulama mempunyai pemahaman yang berbeda tentang hal ini. Mereka mengatakan hadis ini dikembalikan kepada azan yang pertama ketika fajar kadzib itu terbit, bukan fajar shadiq, sehingga bukan masuk waktu salat subuh. Para ulama sepakat bahwasannya barang siapa yang makan minum setelah masuk waktu subuh maka puasanya batal. Kemudian ini juga dikembalikan kepada orang-orang yang mendengar azan tapi ia masih ragu apakah azan yang sudah pas dengan waktu subuh yang ditentukan atau tidak, maka diperbolehkan untuk menyelesaikan hajatnya. Adapun kalau kita sudah pasti bahwasanya subuh sudah masuk, maka tidak boleh sama sekali kita makan dan juga minum. Dan hal ini perlu kita dapatkan dengan cara belajar ilmu agama. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara cara bagaimana kita menghadapi musim ibadah adalah menjaga kewajiban-kewajiban kita. Dengan cara kita menjaga kewajiban kita, di antaranya adalah salat. Menjaga kewajiban salat, dan salat dijaga dengan cara berjamaah. Itu bisa menjadikan kita sangat mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya dengan cara menjaga ibadah ini. Salat wajib, kemudian salatnya dengan berjamaah, dan itu konsisten, itu menjadikan kita semakin disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan hal-hal yang sunnah, kita rapihkan dulu yang wajib, dan jangan sampai kita melaksanakan sunnah kemudian yang wajib pun kita tinggalkan. Dan ini di antara cara menjaga salat, di antara cara dibersihkan kita dari dosa-dosa. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahrun yaghtasilu fihi khamsa marrat." Wahai para sahabat, bagaimana kalau misalnya di depan pintu kalian ada sungai yang mana kalian setiap hari 5 kali mandi di situ. Hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi SAW, apakah masih ada tersisa kotoran? Kata sahabat, la, tidak ada wahai Rasulullah, tidak akan ada kotoran. Kata Nabi SAW, wa kadzalika shalah, begitu juga salat yang bisa membersihkan kotoran-kotoran dosa-dosa kita dari jiwa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kita harus mengetahui hal-hal yang bukan hanya yang diharamkan yang membatalkan puasa, akan tetapi yang mengurangi ibadah puasa, yaitu semua kemaksiatan yang tidak membatalkan puasa akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa, yang mana ketika puasa kita meninggalkan hal yang mubah, makan, minum, bersubuh dengan istri. Akan tetapi kalau kita tidak bisa meninggalkan hal yang haram, maka puasanya itu pun sia-sia saja. Karena di antara tujuan puasa adalah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Dan apa itu bertakwa? Adalah menjadikan diri kita dan maksiat Allah Subhanahu wa taala itu benteng, sehingga kita tidak berani ketika puasa atau sebelum puasa atau setelah Ramadan untuk mendekat dengan hal-hal yang haram, bukan hanya meninggalkan hal yang mubah saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan Ramadan tahun ini dan bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة